Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program kesayangan kita di Win, Wonder, Inspiration, karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan inspirasi-inspirasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini saya tidak sendiri pemirsa, karena saya telah ditemani oleh 2 rekan panelis saya yang sudah standby di studio Sinpo TV. Ada Pak Randi dan juga Pak Erlando. Apa kabar? Baik Bu Patricia. Luar biasa ya, Tentunya. sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Tentu saja siap. Siap banget ya. Nah, pemirsa Sinpo TV, inspirasi kita hari ini akan dibawakan oleh seorang motivator dan personal coach. Nah, inilah langsung saja kita sambut Coach Mindiarto. Hai Coach, apa kabar? Kabar baik terus. Luar biasa. Biasa di luar saya. Nah, silakan Coach Min. Oke. Di setiap episodenya, di Win, Wonder, Inspiration selalu memberikan topik-topik yang menarik. Dan hari ini kita akan membahas tentang membuat reward yang atraktif. Seperti apa pembahasannya? Inilah dia, Win, Wonder, Inspiration. Mengenai topik hari ini, wow luar biasa sekali. Kita akan membahas tentang membuat reward yang atraktif. Sudah langsung di studio kita di Sinpo TV sudah ada Coach Min. Coach Min, luar biasa topik kita hari ini tentang reward yang atraktif. Silakan Coach Min. Baik, reward itu bahasa kerennya ya. Mungkin kalau di kantor-kantor sering disebut bonus atau insentif ya. Ya pemahamannya kira-kira ke sana lah ya. Jadi banyak sekali sebetulnya reward atau insentif itu bagi saya sebagai konsultan itu bukan semata-mata membagikan uang atau material itu kantong kiri dan kantong kanan. Ya, reward itu seakan-akan insentif, bonus, ya, insentif atau bonus atau komisi. Ya. Gaji adalah fix income buat mereka, sedangkan reward atau bonus insentif itu adalah variable income. Tujuannya apa? Ya perusahaan very simple, tujuannya ya biar kita nggak fix aja income. Kalau nggak omsetnya nggak nyampe ya duitnya nggak keluar gitu. Itu kan pemikiran yang very simple sehingga mereka dikorbankan saya katakan ya. Nah padahal reward, insentif atau commission itu adalah tools to achieve company objective. Jadi reward system atau sistem insentif itu adalah alat untuk mencapai sasaran perusahaan. Jadi berbeda dengan hanya sekedar apresiasi fixed income dengan variable income. Ini totally berbeda. Satu. Nah maka ketika kita memahami tentang reward itu, maka tidak selalu reward itu harus bentuknya dalam bentuk material. Material itu ya uang gitu ya. Bisa juga reward itu material dan non material, termasuk satu lagi yang disebut dengan simbolik. Maka kalau kita paham bahwa insentif, bonus ataupun komisi itu adalah sebagai alat untuk mencapai sasaran perusahaan, maka bisa dalam bentuk material, non material dan simbolik. Bedanya apa? Nah, kalau material jelas bentuknya duit sekian rupiah. Tapi kalau non material apa? Itu bisa dalam bentuk beasiswa, bisa dalam bentuk insentif trip, bisa dalam bentuk lagi diberikan pendidikan, ya, atau diberikan sebuah privilege member di dalam anggota-anggota tertentu. Nah itu kan sebetulnya kalau kita bicara non simbolik. Ada lagi yang non material. Ada lagi yang simbolik. Simbolik artinya dalam bentuk sebuah apresiasi. Bisa masuk ke dalam news berita, bisa dalam bentuk pin, ya, bisa dalam bentuk vandal, bisa dalam bentuk sertifikat. Nah, tentunya ketiga ini memiliki nilai manfaat untuk individu si orang tersebut atau karyawan, kepentingan departemental di mana agar departemen tersebut juga bisa bekerja sama, dan tujuannya adalah ada kepentingan juga perusahaan. Nah, kalau kita paham bahwa
tool to achieve company objective, maka kepentingan perusahaan itu menjadi bagian daripada sistem yang perlu kita desain reward itu. Bukan hanya sekedar insentif. Dan insentif ini yang akan sangat useful ketika digunakan bukan hanya untuk pribadi si karyawan, tetapi bisa dinikmati juga oleh keluarganya. Contohnya beasiswa untuk anaknya. Kalau anggaplah si karyawan itu berprestasi terbaik selama 1 tahun, dengan skor sekian akan mendapatkan beasiswa untuk anak. Ini kan dinikmati oleh keluarga. Ya. Atau saya juga merancang sebuah insentif adalah setiap 3 bulan diadakan dinner bersama keluarga. Jadi karyawan yang 3 bulan punya performa terbaik, ya, terbaik di setiap area, anggaplah setiap area, akan mendapatkan mendapatkan reward makan bersama keluarga. Jadi kalau yang bujangan ya orang tuanya silahkan ikut. Kalau yang sudah beristri atau bersuami silahkan suaminya atau istrinya ikut makan. Didampingi oleh siapa? Didampingi oleh direkturnya. Dibawanya kemana? Ke rumah makan bintang 5 yang dia mungkin nggak pernah nikmati. Itu kan sebagai reward yang nggak terlupakan. Wah kayak begini ya hotel di bintang 5. Oh kayak begini ya penyajian nasi goreng bintang 5. Kok kayak begini ya makan kepiting saus tiram di bintang 5. Itu mungkin nggak terbayangkan. Ada juga bisa dalam bentuk yang lain. Contoh yang kami berikan adalah selama, ya ini permainan ya, game ya. Siapa yang the best achievement tiap bulan, jadi dari sekian banyak karyawan di setiap area itu, siapa yang terbaik tiap bulan, akan mendapatkan pinjaman mobil GM-nya atau kepala cabangnya, berikut supirnya. Bisa bayangkan gak? Seorang salesman naik mobil dilayani oleh supir, pergi Sabtu atau Minggu keliling-keliling kota tersebut. Itu tidak terbayang. Tetapi itu jadi obrolan sekecamatan. Ya, oke, langsung semuanya pada mau ya Coach Min ya. Oke Coach Min, luar biasa. Seperti biasa di setiap episodenya kita ada 4 amplop yang berwarna-warni, sudah dipegang oleh panelis yang pertama, ada Pak Randi Tunggeleng. Silakan Pak Randi. Baik Bu Patricia, terima kasih. Coach Min, seperti biasa Coach, kita akan masuk sesi diskusi. Dan warna biru. apa itu? Biru. Belum dimintain pilih, sudah milih biru ya. Saya ambil yang biru. 3-nya saya serahkan dulu nih ya kepada sesi berikutnya. Baik Coach Min, sebentar saya akan buka dan tunjukkan kepada pemirsa terlebih dahulu apa kira-kira pertanyaan yang ada dalam amplop biru. Baik, dari amplop biru, Coach, temanya menarik ya, membuat reward yang atraktif. Tadi sudah jelasin ya, jadi banyak sekali bentuknya. Nah, pertanyaan pertama Coach, reward apa yang sesuai untuk diterapkan dalam lingkungan pekerjaan untuk dapat mencapai target? Wah ini sudah mirip pembahasan tadi nih Coach. Ya mungkin bisa ditambah contoh aja Coach. Ya, reward apa yang bermanfaat buat perusahaan untuk mencapai target? Baik, Ya. Nah, sangat sering terjadi indikator reward itu hanya single indicators, hanya satu. Kalau orang sales anggaplah mencapai sales terbaik, nah itu kan single indikator, cuman itu doang, ya. Atau bagian penagihan, siapa yang dapat kolek uang terbanyak, itu kan single indicator. Atau orang finance, orang accounting, siapa yang bisa dapatkan kasih laporan terakurat. Atau orang produksi bisa saja yang bisa memberikan hasil produksi terbanyak. Itu kan single indicators. Nah, reward yang terbaik adalah ada dua kelompok yang perlu kita nilai. Yang pertama adalah end result, penting, hasil akhir. Kedua adalah by process. Untuk mencapai ke sana ada proses yang harus dilalui. Nah, proses ini bisa dibikin sebagai indikator. Bisa 2 indikator, 3 indikator. Ya. Saya ambil contoh lagi, gampangnya adalah dunia penjualan, karena ini kaitannya kan banyak insentif. Kalau dunia penjualan, end resultnya apa? Sales kan, omset, gitu ya, achievement. Ya, berapa persen, target sekian, mencapai sekian, end result. Tapi untuk mendapatkan ini terbaik, kan ada proses yang harus dilalui. Berapa banyak pelanggan aktif? Berapa banyak pelanggan bertransaksi? Berapa banyak range of produk yang bisa dijual? Nah, ini adalah sebuah indikator-indikator di mana by proses semakin banyak range produk yang dijual, kemungkinan salesnya akan semakin tinggi.
Semakin banyak pelanggan aktif, kemungkinan salesnya akan semakin tinggi. Jadi dampak tuh kan efeknya. Semakin banyak lagi success rate, kemungkinan juga mendapatkan sales lebih tinggi. Jadi ada dikunci di ujung, ada juga dikunci di by proses. Kenapa ini penting? Jangan sampai bahwa proses itu dilewati karena kehebatan seorang sales. Ya, contohnya, dia kan bisa saja berhenti. Orang sales itu dengan berjalannya waktu bisa saja berhenti dari perusahaan. Nah, kalau mengandalkan hanya end result, ada orang yang hanya jago jualan tetapi melanggar proses, melanggar diskon, melanggar struktur, melanggar kunjungan. Punya pelanggan 100 yang order 2, itu lagi, yang lain tuh pajangan doang gitu lah. Nah gitu ya. Tapi kalau kita bicara by proses, makanya kita mengharapkan setiap orang itu memahami setiap pelanggan yang kita miliki juga adalah mereka pelanggan yang perlu kita maintain, yang perlu kita kunjungi, yang perlu kita develop, perlu kita kembangkan agar mereka menjadi besar. Nah itu pemahaman dan pentingnya di dalam menilai sistem reward itu jangan hanya end result, tetapi juga ada proses yang harus kita masukkan sebagai indikator pencapaian reward. Wow, menarik ya. Jadi jangan cuma yang hasil akhir ya, tapi di tengah-tengah itu juga perlu diapresiasi. Bagus sekali coach ya. Yang kedua coach, pertanyaannya, siapakah yang paling tepat untuk membuat reward agar menjadi efektif dan optimal? Gagasan awalnya dari top level. Karena tadi kalau kita paham bahwa reward itu adalah untuk mencapai sasaran perusahaan, alat mencapai sasaran. Nah, sasaran perusahaan ke depan tuh apa yang ingin dicapai? Apakah hanya salesnya saja yang menjadi sasaran? Oh, salesnya pengen sekian naik, berhenti? Atau ingin menambah pelanggan semakin banyak? Atau ingin kita buka cabang semakin banyak? Atau kita ingin punya distributor semakin banyak? Atau kita juga punya kepentingan produk yang dijual tuh nggak itu lagi, hanya fast moving produk yang dijual. Kita juga ingin medium moving, slow moving produk juga dijual kan? Maka kalau ini menjadi sebuah objektif, sasaran perusahaan agar produk itu, semua produk mendapat perhatian yang sama, maka ini kan harus dikaitkan dengan sistem reward. Nggak bisa hanya end result itu, hanya aku mencapai target itu. Jadi ada insentifnya apa? Bisa saja ada insentif mendapatkan pelanggan baru. Kita nggak lihat rupiahnya berapa, tapi setiap pelanggan dapat insentif. Atau ada insentif lagi kalau Anda berkunjung ke satu pelanggan menjual sekian jenis item produk baru dapat insentif. Karena apa? Karena tujuannya agar range of produk kita bisa terjual semakin luas. Jadi objektif perusahaan dikaitkan dengan sistem insentif. Maka itu yang disebut dengan sistem motivation, sistem reward. Oke, thank you coach. Saya kembalikan dulu pada Bu Patricia. Wah, terima kasih Pak Randi. Masih ada satu pertanyaan dari amplop yang pertama, Coach Min. Untuk itu kita harus rehat sejenak ya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Masih ada satu pertanyaan dari amplop pertama yang sudah dipegang oleh panelis yang pertama juga, Pak Randi Tunggeleng. Silakan Pak Randi. Baik Bu Patricia, Coach Min kita lanjutkan Coach. Ya tadi masih ada satu pertanyaan nih. Pertanyaan ketiga dari amplop biru ini, apakah ada cara melakukan evaluasi terhadap reward agar menjadi lebih efektif Coach? Apakah ada evaluasi? Jawabannya ada. Ada cara melakukan evaluasi? Ada, udah singkat kan? Nah tentunya tujuan daripada reward system membuat produktivitas meningkat, bertambah. Maka indikator-indikator yang menjadi poin-poin untuk mendapatkan reward itu dinilai. Apakah ini efektif nggak sistem ini? Apakah reward ini, sistem ini memberikan dampak nggak terhadap tujuan company? Ketika itu terjadi sebuah improvement, terjadi sebuah lonjakan prestasi, maka bisa kita katakan sudah terjadi perbaikan. Nah, apakah perbaikan ini mencapai dengan sasaran atau tidak atau harapan? Nah, itu yang kembali dievaluasi. Jadi, apakah ada? Apa yang menjadi alat ukurnya adalah indikator-indikator di dalam reward system itu dikaitkan dengan objektif company. Ya, objektif company. Kenapa dikaitkan? Karena bisa saja tidak mencapai, bisa saja kalau tidak mencapai kan mungkin
monitoringnya tidak kuat, atau kita kurang mengendorse sehingga lemah, atau bisa juga target itu kadang-kadang kan pimpinan tuh tingkat optimismenya dewa, tingkat di bawah mungkin tidak setinggi itu. Nah bisa saja juga targetnya yang terlalu tinggi sehingga tidak mencapai. Jadi tidak mencapai itu belum tentu karyawannya yang salah, tetapi bisa juga angkanya yang keliru. Nah angka keliru ini tentunya kita evaluasi tingkat kewajaran, kebenaran, potensial dan sebagainya ya bisa kita kerjakan ya. Jadi adakah alat untuk mengukur efektivitas? Ada. Apa itu? Adalah objektif perusahaan versus dengan reward system. Gitu. Oke, wow, thank you coach. Ya, sangat bagus sekali pemaparannya, sehingga membuat kita mengerti nih sistem reward yang efektif dan juga atraktif tentunya seperti itu. Silakan. Ada rumusnya ya. Ada rumusnya. Oke. Kita Ya. lanjutkan ke amplop yang berikutnya yang sudah dipegang oleh panelis kedua, ada Pak Erlando. Silakan Baik, Pak Erlando. Coach Mindy, silakan pilih warna mana. Hijau Pilih, aja pilih. deh. Ini cenderung Warna hijau ya. Hijau. Ya hijau. Ini agak senada dengan bajunya Coach Mindy. Coach Min ya, masih di membuat reward yang efektif. Saya punya pertanyaan pertama ini. Apakah penerapan reward juga dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga? Nah, ini di keluarga nih, bukan di bisnis. Silakan Coach Min. Apakah penerapan reward bisa dilakukan dalam keluarga? Ini siapa dulu keluarganya nih? Hai istri, kalau kau begini-begini nanti dapat reward ya. Gitu. Hai suami. Ya bisa juga ya. Tapi tentunya berkaitan dengan peran dan fungsi mereka. Nah yang sering terjadi dalam keluarga ini adalah antara orang tua dengan anak. Ya, kalau kamu dapat nilai 10 ya dapat ceban, dapat 10.000 deh. Nilai 9 dapat 5.000. Nah itu kan sebuah reward. Ya, kamu kalau ranking 1 dapat nanti hadiah ini, kalau ranking 2 dapat hadiah ini. This is the reward. Nah tinggal rewardnya itu kan kalau lihat ranking itu bisa hanya 3 bulanan atau 6 bulan sekali. Atau bisa setahun gitu ya. Tapi kalau lewat yang rutin kan bisa dengan nilai ulangan atau nilai rapot. Nah, itu juga bisa dibikin sebuah reward. Nah, atau juga ada terkadang reward itu tidak hanya berkaitan dengan pendidikan. Bisa juga dengan hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum. Dan seringkali kita lakukan juga di dalam internal keluarga kami. Contohnya saya punya cucu, dia senang sekali mobil. Dari jauh aja udah kelihatan, ini merek apa, tipe apa bisa tahu. Jadi ketika kita lihat jauh, itu tuh mobil tuh yang tiga di depan tuh yang warna putih apa. Jadi hanya kelihatan cupnya doang. Nggak kelihatan apa logonya. Oh merek ini. Oh expander ini. Nah dapat reward. Jadi ada juga reward yang, atau juga bisa reward itu dalam bentuk makanan. Kali ini kita akan makan ini ya, malam nih dinner makan ini ya. Nah, kalau makannya bisa habis 1 porsi, kita kasih reward. Jadi banyak sekali reward itu. Ya. Atau bisa juga kita bicara dalam waktu itu insidental atau mingguan. Kalau selama 1 minggu ini kamu bisa mandi di bawah jam 6 dapat reward. Jadi segala sesuatu bisa di reward, bisa dibikin sebuah motivation. Ya itu reward kan motivation system. Itu sangat bisa buat keluarga. Saya jadi ingat 20 tahun yang lalu atau ya bukan 30 tahun yang lalu ya, sebagai anak-anak itu kalau reward zaman dulu kan sepeda gitu ya, tas. Kalau sekarang udah handphone gitu ya, tablet gitu. Gadget. Sepeda juga Pak masih kemarin Pak. Sepeda itu. Dari presiden. Oh, Masih efektif kok Pak di berbagai daerah ya. ya. Nama-nama ikan. Baik, yang kedua nih Coach ya, bagaimana cara menetapkan reward yang efektif dalam keluarga agar menjadi aturan bersama ya, di keluarga ini Coach ya. Oke. Ya tentunya kalau dalam keluarga biasanya lebih lebih dialogikal ya. Tujuan kita apa nih? Contohnya bisa aja. Oke, kalau kita bisa simple ya. Kalau kamu bisa menjaga agar listrik tidak boros. Ya, kadang-kadang kan sering nih, siang-siang lampu kok nyala. Nah, ingin bagaimana menyadarkan agar lampu itu tidak menyala ketika tidak digunakan, kan perlu ada reward. Oke. Kalau tagihan listrik bulan ini, nah, bisa hemat sekian banyak, duit itu kita pakai makan-makan. Daripada dikasihin PLN, mendingan dipakai kan itu kan
reward system yang mudah dan macam-macam ya. Jadi bisa tagihan listrik lah, tagihan air lah, dan atau bisa juga kalau kamu dapat juara sekolah kamu nih, kalau kamu bisa juara akan dapat beasiswa keringanan uang sekolah. Ini kan ada reward kan di sekolah. Nah, reward itu kalau sampai Anda juara itu buat tabungan kalian. Very simple, daripada duit dikasih ke sono yang mending buat anak sendiri, contoh kayak gitu. Nah, ini kan reward system yang bisa kita lakukan ya. Atau juga saya mimpin perusahaan juga begitu sama di bagian delivery ekspedisi. Udah lama sekali, kita bikin aja. Oke, silahkan cari third party, orang ketiga atau alternatif perusahaan ekspedisi. Nah, perusahaan ekspedisi, dia suruh pitching perusahaan ekspedisi. Biasa pakai A, coba cari B, C alternatif deh. Karena skala besar kayak gini kan masa sih cuma dia doang yang bagus. Oke. Kalau bisa dapat lebih murah, selisihnya, selisih murahnya itu kita bagi dua. 50% buat company, 50% buat insentif Anda. Dapat itu ternyata lebih murah loh. Jadi artinya apa? Lebih murah tuh bisa saja ngotot, nawar. Kalau dulu ya main yes, kasih rate sekian ya oke deh. Karena merasa paling murah. Tapi dengan ngotot bisa. Atau bisa dengan paymentnya lebih panjang. Kreditnya contohnya. Itu kan sebetulnya lebih murah, payment lebih panjang tuh. Nah, kalau kita konversikan menjadi uang. Jadi bisa dilakukan di setiap kehidupan, termasuk organisasi. Ya, keluarga dan organisasi ya. Baik Coach, ini di amplop hijau yang terakhir nih. Apa yang harus dilakukan agar seluruh anggota keluarga, ini keluarga ya, dapat termotivasi untuk mendapatkan reward ini di keluarga, Coach ya? Oke. Motivation itu kalau dalam keluarga itu kan bisa juga seperti dalam corporate. Ada motivation atau ada bonus, ada insentif, ada commission. Ada sifatnya individual, ada sifatnya adalah kelompok. Nah, di dalam keluarga juga bisa. Insentif ini atau reward ini untuk individual. Siapa yang antara anak, istri atau suami yang punya peran tertentu sesuai dengan kriterianya, dia dapat individual. Tapi bisa juga di dalam kelompok. Ya, contoh kelompok artinya apa? Ya, insentif ini dinikmati untuk seluruh yang terlibat. Tentunya peran setiap orang, ini insentif yang baik ya, reward yang baik itu. Insentif itu kan sebetulnya pemicu orang memotivasi melakukan sesuatu yang ingin kita capai. Nah, yang ingin kita capai itu bisa karena effort individu, bisa juga karena effort tim kan. Nah, maka penerapan reward ini juga harus sesuai. Ini bisa mencapai gara-gara tim atau ini mencapai gara-gara individu. Maka ketika reward itu peran individu menjadi dominan ketercapaian, maka dia harus mendapatkan reward juga menjadi dominan. Ketika reward itu diperoleh secara tim, kelompok bersama, maka perolehan insentif itu pun harus dinikmati oleh tim secara bersama atau secara prorata ya. Nah, itu mekanismenya. Jadi ada fair play di sana. Jadi jangan reward itu artinya PGPS ya, pinter goblok pendapatan sama gitu. Kan nggak fair. Jadi semakin besar effort dan semakin besar hasil, dia selayaknya untuk mendapatkan yang terbesar. Jadi mekanismenya bagaimana? Kembali ke effort yang dilakukan. Ya, effort yang dilakukan ada. Contoh bisa saja soal makan bikin reward, soal tadi hemat listrik, hemat air, atau hemat tagihan telepon dan sebagainya. Itu semua bisa dibikin reward. Nah, apakah hemat listrik itu karena individual atau tim? Karena tim kan kemungkinan, karena saklar sana, saklar sini, saklar sana, saklar sini. Maka insentif itu harus dalam bentuk tim. Dinikmati oleh tim, semua menikmati, apakah bersama, nanti ya? Bentuk nikmatinya makan bersama atau apapun, atau pergi bersama ya. Tapi ketika bisa juga reward karena faktor individu kan. Individu, kalau Anda bisa hemat nih, daripada uang itu Anda pakai bayar Gojek ke sana, kalau Anda jalan, nah duitnya buat Anda deh. Berarti individu kan? Nah, nikmatilah untuk individu. Ya, jadi capaian-capaian itu gara-gara individu atau gara-gara tim. Nah, ketika gara-gara tim nikmati tim, gara-gara individu nikmati oleh individu. Oke. Ya Coach, apakah boleh satu lagi atau boleh, sudah habis? Boleh. Silakan, Nah, Pak Erlangga. Coach, saya dulu waktu bekerja ya, itu perusahaan memberikan satu reward. Kalau Anda masuk 30 hari kerja, artinya 1 bulan tidak ada absen, maka akan dapat uang sekian ratus ribu waktu itu ya. Apakah itu masih oke
coach saat ini? Oke, jadi bahasanya tuh uang kerajinan gitu ya. Kalau absen masuk Uang terus kerajinan. di dalam otak saya, mindset saya itu tidak boleh. Karena Anda sedang memberikan insentif kepada orang malas gitu kan. Kalau Anda masuk terus, Anda rajin, tak kasih insentif, kira-kira begitu ya filosofinya. Loh, artinya saya tuh sedang merekrut orang malas ya. Padahal rajin itu hukumnya wajib. Datang kerja itu kan hukumnya wajib, bukan insentif. Anda wajib datang kerja, itu kan wajib kan, bukan sebagai insentif. Oh, Anda masuk saya kasih insentif. Jadi buat saya tidak pernah menerapkan bahwa ada uang kerajinan karena saya mau rekrut orang rajin. Jadi kalau sampai masuk ada uang kerajinan, berarti saya sekarang sedang merekrut orang-orang malas untuk dibikin rajin gitu. Jadi kalau misalnya Coach Mindi punya perusahaan gitu ya, nggak akan menerapkan itu ya? Tidak akan menerapkan sistem uang uang kerajinan lah bahasanya. Iya. Karena rajin itu hukumnya wajib loh, bukan sunnah. Rajin itu hukumnya wajib. Contoh, hukum wajib, syarat kan sering-sering iklan ya. Dicari karyawan, oke, rajin, jujur dan sebagainya kan. Jujur juga wajib kok. Jadi ketika kita rekrut lihat kandidat ini udah nggak jujur, udah dibuang, udah jadi bukan lagi jadi kriteria, itu udah mandatory. Rajin, jujur gitu, pinter gitu kan, itu udah wajib gitu. Ya Coach ya, terima kasih, insightful. Terima kasih Pak Erlando untuk pertanyaannya. Dan kali ini kita wajib untuk rehat dulu nih. Coach Miss ya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen kali ini masih membahas tentang reward yang atraktif. Sudah ada 2 amplop yang telah dipegang oleh panelis yang pertama, Pak Randi. Silakan Pak Randi. Baik Bu Patricia, terima kasih. Coach Ming, kita sudah ada di amplop ketiga nih atau segmen 3. Kira-kira mau dahulukan yang mana ini? Ya, mau kuning atau ya. merah? Kuning dulu kali ini. Kuning ya, kali merah ini. yang terakhir ya. Merah sering duluan Tidak ya. bersimbol-simbol nih kita ya. Oke. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu kepada pemirsa. Baik, Coach Min dari amplop kuning. Wow, mantap ini. Pertanyaan pertama Coach, apakah lingkungan akan sangat mempengaruhi seseorang dalam menetapkan reward untuk diri sendiri? Reward untuk diri sendiri. Iya, lingkungan menentukan nggak tuh? Mempengaruhi nggak Coach? Soal reward, self reward nih. Begini, motivation system itu kan orang bisa termotivasi itu memang ada internal faktor dan ada eksternal faktor. Internal faktor tuh ya karena spirit kita, ya nggak perlu dikontrol, nggak perlu diiming-iming, ya kerja akan all out dengan baik, kerja akan totalitas, nggak peduli ada insentif gak ada insentif. Karena apa? Karena spiritnya saya ingin melakukan yang terbaik, saya ingin melakukan segala sesuatu dengan benar, saya ingin melakukan bekerja secara totalitas. Itu internal faktor. Tapi juga ada eksternal faktor. Eksternal faktor apa? Ya contohnya tadi, reward system itu sebetulnya eksternal faktor. Karena ada pihak luar yang mendrive saya. Pihak luar itu siapa? Ya orang lain, bisa orang tua kalau dalam keluarga ya, bisa juga ibu, bapak. Ada kalau dalam bekerja siapa eksternal itu bisa pimpinan perusahaan, manajemen. Jadi ada eksternal faktor. Nah, orang yang bisa termotivasi secara internal tanpa ada intervensi eksternal itu hanya 10%, kurang lebih 15%. Orang kerja mandiri itu kerja wah gila-gilaan. Ya, sisanya adalah 85% itu karena faktor eksternal. Bisa dikasih dalam bentuk reward system atau motivation system, tapi ada juga yang disebut dengan punishment system. Ya, punishment system nggak masuk, hilang uang makan. Itu kan punishment sebetulnya, bukan reward itu. Ya, kemudian atau tidak mencapai tertentu, tidak dapat, tidak naik pangkat atau tidak mendapatkan gaji, itu kan punishment system. Ya,
Adakah lingkungan yang bisa memotivasi saya? Bisa saja, tetapi mungkin rewardnya kok lucu saya menentukan sendiri. Tapi kalau bisakah saya termotivasi? Nah, kalau termotivasi karena faktor lingkungan sangat bisa. Kalau termotivasi, tapi kalau reward artinya kan saya menyediakan reward untuk diri saya sendiri. Ya bisa saja sih, tapi mungkin langka ya, jarang. Oke, kalau saya akan berprestasi, saya akan umroh. Kalau saya berprestasi, saya akan naik haji. Kalau berprestasi, saya akan piknik sendiri. Atau bisa juga lah, mungkin kalau mau lebih soft. Oke, kalau tahun ini saya naik gaji bagus, saya akan uang ini dipakai untuk ke trip bersama keluarga. Kalau saya naik pangkat, saya akan kawul kemana. Ya bisa saja lah ya. Jadi lingkungan menciptakan. Nah, pengertian rewardnya mungkin saya coba geser dalam artian motivasi kerjanya ya. Oke. Bisa saja. Karena fakta. Motivasi itu tercipta karena faktor agama. Ya. Karena saya hidup dalam keagamaan tertentu, wah, si tokoh agama itu selalu menciptakan sesuatu yang baik, bekerja harus totalitas. Maka saya pun kalau tidak bekerja totalitas, bahwa saya itu sedang mengkhianati Gusti Allah. Karena pesan-pesan moralnya, pesan-pesan agama seperti gitu. Ya, jadi bisa saja saya bekerja totalitas gara-gara faktor agama. Atau agama juga tidak mengajarkan orang untuk malas kan sebetulnya, kan? Itu satu. Atau bisa juga karena lingkungan. Oh, si Anu sukses ya. Oh, kakak Anu sukses ya. Oh, si Om bisa sukses ya. Si Om sukses tuh gara-gara begini ya. Oh, saya termotivasi agar bisa seperti si Om saya gitu, atau bisa seperti kakak saya. Maka saya termotivasi bisa untuk sukses. Jadi ada faktor-faktor lingkungan keluarga. Ya, ada juga karena faktor ekonomi. Ekonomi itu ada dua ya. Ada berlebih dan ada berkurang. Yang berlebih karena punya uang lebih, saya termotivasi untuk belajar ini, belajar itu, sana sini, sana itu, sehingga saya bisa termotivasi untuk dapat ilmu lebih tinggi, saya bisa bisnis berkembang atau bisa karir sukses. Tapi bisa juga termotivasi karena saya merasa kurang, keluarga kurang mampu, maka saya kerja totalitas. Orang lain kerja 8 jam, saya 12 jam. Motivasinya kan, orang lain malam minggu hari-hari biasa, wah hura-hura makan pamer-pamer tuh istilahnya apa ya? Flexing. Oh, flexing makanan, flexing. Oh, saya enggak, saya akan hemat. Motivasi. Kenapa? Saya ingin nabung, nyekolahkan anak saya. Contohnya kayak begitu ya. Nah, ini kan sebetulnya motivation juga. Hanya saja mungkin rewardnya tidak kelihatan. Rewardnya adalah, oh saya mendapat anak saya, walaupun saya kurang bagus, tapi anak saya bisa kuliah. Nah itu rewardnya punya anak bisa kuliah. Oh saya nggak bagus, tapi saya bisa ngasih umroh orang tua. Itu rewardnya mungkin tidak dinikmati oleh kita, tetapi akibat motivation sistem kerja itulah yang membuat saya get something gitu ya. Oke, wah penjelasannya luar biasa ya. Jadi dengan meluas begini kita jadi bisa melihat dari segi berbagai macam sudut pandang dari coach ya. Oke, kita lanjut dulu nih coach. Pertanyaan kedua, apakah penerapan reward juga dapat dilakukan untuk kelompok komunitas ataupun juga organisasi? Oke, untuk komunitas atau organisasi bukan pekerjaan ya, sangat-sangat bisa, ya, sangat-sangat bisa. Karena organisasi juga kadang-kadang, apalagi kalau organisasi sosial yang apa ya, yang ya sosial yang tidak dibayar itu. Kadang-kadang kan ya teman-teman yang volunteer terlibat dalam sosial kadang-kadang kan dituntut objektif tuh agak tanda petik resisten. Aduh kita kan sosial, udah jangan begini-beginilah, jangan nuntut inilah. Itu sangat banyak. Ya. Tapi saya sudah terbiasa juga, sosial itu adalah karena panggilan. Anda dibayar karena profesionalisme, karena Anda bekerja gitu sebagai profesional, maka Anda dibayar. Ketika masuk di dalam kegiatan sosial gitu ya, Anda tidak dibayar, tahu kan tidak dibayar, udah siap. Tetapi bukan boleh bekerja semaunya. Bekerja tetap dengan profesionalisme. Apa ciri-ciri profesionalisme walaupun kita kerja sosial? Satu, kerja on time, datang on time. Kedua, bekerja tetap totalitas dengan baik, bukan karena dibayar terus jadi bagusan, nggak dibayar jadi kurang bagus itu, kira-kira begitulah ya. Ketika bayar totalitas, nggak dibayar nggak totalitas. Nah, inilah spirit sebetulnya yang disebut dengan inner power. Ya, inner power itu kekuatan di dalam diri. Jadi saya melakukan pekerjaan itu bukan karena faktor eksternal. Ada motivasi, wah ada insentif, ada pecutan, ada apa sanksi, baru saya kerja all out. Kalau nggak ada ini, saya nggak kerja all out. Itu external power. Maka kalau internal power itu adalah dari diri sendiri. Jadi apapun, ya saya mencoba juga menerapkan ini
saya punya Zoom hampir 5 tahun ya, udah nanti April ini 5 tahun, tidak berbayar. Pertanyaan saya, ada nggak orang melakukan Zoom 5 tahun tidak berbayar? Mungkin ada. Tapi apakah konsistensi nggak? Kan pertanyaan di situ. Konsistensi itulah yang sebetulnya motivation, yang susah diambil ya. Kemudian program charity lainnya. Dan termasuk saya sharing konten. Sharing konten selama 4,5 tahun, hampir 5 tahun. Setiap hari pasti sharing kan. Ada nggak orang sharing konten? Ada. Tahan nggak hampir 5 tahun tiap hari? Nah itulah sebetulnya konsistensi. Jadi ketika kita bicara reward, bicara punishment, itu kan bukan hanya semata-mata menikmati ada material atau non material yang saya peroleh gitu ya. Tapi kan ada sebuah kepuasan batin bahwa saya nih dalam konsistensi berani lawan deh. Gitu kira-kira gitu kan. Oke, sampai situ ya. Dalam soal konsistensi nggak ada lawan gitu ya, nggak ada lawan ini tentang kepuasan itu. Tapi saya juga salut kok sama orang yang konsisten. Memang saya juga sering bicara konsistensi itu yang sulit. Makanya suka lihat di berbagai profesi orang yang konsisten itu saya sering apresiasi. Saya bilang, wah luar biasa. Apalagi puluhan tahun coach ya di bidang itu dan terus bertahan di papan atas gitu ya. Oke coach, kita masuk pertanyaan ketiga dulu coach. Bagaimana menerapkan prinsip reward untuk lingkungan yang sama sekali asing dengan prinsip tersebut? Oke. Ya pertama perlu kita disebut dengan buy-in ya. Buy-in itu apa sih? Buy-in itu ya kalau kita tuh sosialisasiin dulu dah, jelaskan manfaatnya, bikin reward jangan yang ruwet-ruwet gitu ya, yang simple-simple dulu aja. Reward yang simple apa sih? Oke, simple. Kita akan sediakan ini yang non bisnis ya. Karena kelihatan kan kalau bisnis kan bisa kita top down. Kalau non bisnis kan kebersamaan itu. Oke, yang hadir duluan duduk di depan. Yang datang terlambat duduknya di depan. Itu kan gampang tuh ribut. Jadi kita kelihatan tuh, nggak sengaja. Jadi yang duduk di depan itu pasti orang-orang terlambat. Malu. Kita nggak ngomongin tapi malu, itu satu. Kita juga bisa ciptakan umpamanya yang terlambat didahului aja, sengaja pimpinannya terlambat. Sengaja dibikin orang-orang tertentu terlambat. Nah, terlambat bikin apa? Oke, yang terlambat naruh dia 50.000 celengan buat beli gorengan, nanti dibeliin makan bersama. Jadi kita tuh bisa menikmati makan. Nah, itu yang artinya kan reward system yang simple-simple di dalam organisasi lingkungan kecil. Nah, nanti lama-lama kan bisa reward system itu dalam bentuk yang lain. Oke, siapa yang paling totalitas, kita akan dapatkan nanti ada seminar, kita berikan seminar kepada orang tertentu. Nah, ini kan mulai agak sedikit konten. Kalau ngasih seminar kan ngasih ilmu ya. Atau kita memberikan privilege, pilihan kalau ada undangan-undangan tertentu kepada 3 orang yang kita anggap punya kriteria tertentu. Nah, itu mulai. Jadi kasih yang simpel-simpel makin hari sesuai dengan tujuan daripada organisasi itu ada. Tujuannya apa? Karena setiap organisasi walaupun sosial kan pasti punya tujuan. Tujuan yang sifatnya material dan non material. Ya, sifatnya ekonomi dan non ekonomi. Nah, kita bikinlah reward system itu. Ya, jangan complicated tapi juga jangan pakai faktor punishment ya. Kurangi faktor punishment. Oke. Kurangi faktor punishment ya, malah harus memperbanyak sistem reward berarti coach ya. Padahal tadi sudah salah satu sistem adalah sistem punishment yang tadi coach menjelaskan gitu sebelumnya. Kurang lebih ya, punishment kan bisa dilakukan untuk orang-orang kantor yang berbayar, contohnya yang terlambat, uang makannya hilang contohnya. Ya, itu kan punishment sebetulnya kan. Tidak mencapai kriteria tertentu atau KPI tidak mencapai angka tertentu, Anda tidak naik gaji, itu kan sebetulnya punishment. Tapi dalam organisasi sosial dia volunteer, ya hindari punishment system itu gitu. Iya, betul. Nanti keluar semua coach. Iya. Atau ribut gitu ya coach ya. Oke coach. Wah, jadi pembahasan kita masih bisa? Waduh, jadi kalau saya mau nanya satu hal, tadi kan Coach Min ada jelaskan bagaimana di sistem reward ini di dalam berbagai aspek. Yang menarik itu ketika tadi bicara soal bagaimana menerapkan reward yang berjenjang. Yang coach ya, jadi ada di prosesnya juga. Nah kira-kira kalau di dalam kegiatan sosial tadi, organisasi sosial, yang di proses itu ada contoh nggak coach? Kalau tadi kan bisnis nih kita bicara, atau mungkin tadi di keluarga ya, anak-anaknya belajarnya di reward per hari gitu. Tapi kalau di organisasi sosial tadi kan bisa saja begini. Kita bikin rule yang sifatnya mendidik tetapi juga tidak memalukan gitu ya. Mendidik, oke. Anggaplah kita kumpul-kumpul sosial, oke. Yang datang lewat dari jam yang ditentukan,
ketika acara break, Anda perlu melayani teman-teman yang lain untuk memberikan breaknya. Jadi ada break nih, dia wajib menyediakan break itu ngasih ke yang on time. Atau wajib break itu kan ada makanan, ada kopi, jadi wajib nanya, Pak Randy mau kopi atau mau teh atau mau air putih. Nah dia yang datang terlambat itu yang wajib melayani itu. Jadi punishment juga yang konsepnya ya. Agak panis. Tapi ya mungkin agak punishment, tetapi sifatnya kan mendidik juga, ada faktor service juga, melayani. Gitu ya, ada faktor melayaninya itu loh. Oke. Ya. Thank you, Coach ya. Ada gambaran, Coach. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ya, Pak Randy. Coach Min, seperti biasa kita rehat sejenak. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Memasuki segmen yang terakhir, masih ada satu amplop yang tersisa yang sudah dipegang oleh panelis yang kedua, Pak Erlando. Silakan Pak Erlando. Warna merah ini, saya tunjukkan dulu. Gak ada pilihan ini. Nggak ada pilihan. Ya, Pak Mindi, tentang reward yang atraktif Pak ya. Ada pertanyaan dari saya. Apakah setiap orang pasti akan termotivasi apabila diberikan reward? Apabila memenuhi kategori tertentu? Ya. Karena reward itu kan motivation system. Reward itu adalah motivation. Maka Pak, pertanyaan tersebut, apakah orang akan termotivasi gara-gara reward? Ya mestinya ya, karena tujuan. Selama reward system itu benar gitu ya, benar ya. Karena reward itu kan memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja seseorang. Kaitannya kan gitu. Maka dia apa terapresiasi? Yes. Apakah dia merasa senang? Mesti yes gitu ya. Itu satu hal. Kedua juga bahwa motivation itu adalah karena reward system, dan reward motivation itu bukan hanya reward system aja ya. Jadi motivation itu banyak komponen. Karena motivation itu kan ada yang praktis, ada yang sistemik. Ya, praktis apa motivation praktis? Yang ikut seminar motivasi lah. Jingkrak, loncat-loncat, kasih lagu, suruh jembalitan itu ngomong teriak-teriak. Itu kan motivation practice. Ya, dikasih kiat-kiat, spirit-spirit, ya 2 hari, 3 hari hilang. Nah, kemudian ada lagi motivation yang sifatnya sistemik. Sistem. Motivation system, sistem reward, atau sistem incentive bonus, itu adalah masuk ke dalam motivation sistemik. Sistem pelatihan yang baik dan benar, itu motivation sistemik. Bagaimana melakukan sistem controlling kerja, itu adalah motivation systemic. Bagaimana kemudian menciptakan morning meeting ya. Biasanya kan di kantor kan ada morning meeting atau morning meeting yang menggugah, itu adalah motivation juga sistemik. Nah, bedanya apa? Bedanya ini adalah transferable. Ketika pimpinannya nggak ada atau orang-orang, sistem ini berjalan terus. Bisa, karena apa? Ada blueprintnya, ada roadmap-nya. Tapi kalau motivasi yang praktis tadi, yang ikut seminar, yang termotivasi, orang ini hilang, ya hilang semua motivasinya, karena hanya menempel secara individu gitu ya. Jadi apakah bisa? Yes bisa. Apakah perlu? Ya perlu gitu. Gitu ya. Ya, saya setuju ya. Orang termotivasi dengan adanya reward ya atau hadiah. Yang kedua, Coach ya. Seberapa atraktif reward yang diberikan untuk dapat membuat seseorang tergerak untuk melakukannya? Tergerak untuk melakukannya. Ya. Baik. Ini ada ada 3 pendekatan yang harus kita selamatkan atau harus kita berikan manfaat daripada reward system. Kita orientasinya tidak bisa hanya reward system ditujukan hanya individual atau terhadap karyawan aja gitu ya. Reward system itu bermanfaat untuk karyawan, bermanfaat untuk departemen atau grup atau kelompok, bermanfaat untuk perusahaan. Saya membuat reward system, ketiga komponen itu akan saya berikan manfaat. Jadi bukan hanya sekedar insentif salesman selesai gitu ya, enggak. Punya dampak nggak terhadap tim?
punya dampak nggak kalau insentif ini diberikan ke mereka buat perusahaan? Bukan hanya sales tadi deh. Kenapa? Reward itu kan tool to achieve company objective, alat untuk mencapai company objektif perusahaan. Kalau hanya sistem insentif, hanya sales doang. Tapi perusahaan tercapai nggak? Contohnya, ingin jumlah pelanggannya bertambah. Itu sasaran perusahaan kan, di dalam bisnis plan itu tahun sebelumnya. Tercapai nggak ini? Nah ini harus dimasukkan ke dalam reward system. Gitu. Ya. Contohnya, bagaimana agar pelanggan turnover manpower berkurang. Kadang-kadang perusahaan kan banyak sekali orang keluar masuk tinggi. Bagaimana kita ingin kurangi? Kita kan perlu membuat sistem reward kepada orang HR. Bagaimana agar insentif sistem buat orang HR ini berdampak berkurangnya turnover manpower. Itu kan objektifnya. Karena pusing kan cari orang berhenti lagi, masuk. Nah ini kan perlu dibikin sistem di dalam reward system. Jadi apakah ini bermanfaat? Bermanfaat. Bagaimana? Nah itu masuk ke dalam kompetensi jam terbang bagaimana membuat reward system itu. Gitu. Nah ini banyak area-area teman-teman yang mungkin tidak mendalami di dalam reward system itu sampai ke arah sana. Hanya sekedar bonus, insentif, selesai gitu. Ya, Oke. Makasih Coach Mindy ya. Ini terakhir nih dari saya warna merah ini. Apakah reward merupakan cara yang paling ampuh dalam membuat seseorang tergerak untuk bertindak? Apakah reward menjadi cara yang terampuh? Reward system ya. Membuat cara paling ampuh. Kalau caranya paling ampuh, saya bisa mengatakan tidak. Harus jujur tidak. Tapi salah satu yang ampuh, yes. Gini ya. Jadi reward system atau motivation system, ya saya bahasanya reward and motivation system satu paket saja ya. Orang dimotivasi itu, ya, termotivasi itu dari tidak mau menjadi mau, ya, dari pemalu menjadi malu-maluin, pemalu menjadi berani. Ya. Penakut menjadi tidak takut. Itu adalah motivation practice. Ya. Tetapi apakah ini menjadi produktif? Belum tentu. Dia dari tidak bisa bicara, tidak berani berbicara, menjadi berani berbicara. Itu motivation system. Ya, termotivasi. Berani ngomong lah. Lu ngomong juga nggak akan dikaplok gitu. Nah, kan? Tapi apakah akibat berani ngomong menjadi lebih baik? Tidak dijamin. Apakah Anda pendiam menjadi berani bergaul akan lebih baik? Belum tentu. Karena ini baru dari aspek apa? Aspek motivasi. Nah, produktivitas itu adalah motivation dikali ability. Ya, jadi produktivitas itu motivation semangat, otaknya kosong, ya tetap nggak bisa apa-apa. Jadi orang bodoh dimotivasi nggak akan jadi pinter. Paham ya? Orang bodoh bukan dimotivasi, orang bodoh diajarin. Baru jadi pinter. Nah, maka ketika kita bicara tentang produktivitas menjadi lebih baik itu adalah motivation dikali ability. Jadi motivasi perlu digenjot, tapi di orang otaknya nggak nyambung, percuma dimotivasi juga. Karena ininya nggak nyampe gitu kan, gitu ya. Maka perlu ability. Ability apa? Training, workshop, coaching, counseling. Ini ada di ability ya. Banyak sekali orang-orang menerapkan, wah ini produktivitas rendah, oh nggak bisa jualan, dimotivasi. Nggak selesai. Ya, motivasi itu ya tadi, tidak berani menjadi berani, ragu menjadi pemberani, tapi bodoh nggak jadi pinter. Bodoh jadi pinter ada di ability, dibutuhkan training. Ya, nah maka reward system itu sebetulnya perlu mengkaji juga. Sistem ini diterapkan bagaimana ability karyawan. Jadi yang perlu diberikan reward motivation atau reward system, apakah hanya material, gitu ya, pemahaman gitu, atau orang ini perlu juga saya sekolahin, maka ada beasiswa, atau diberikan workshop atau kursus, itu kan motivation juga. Cuman orang tidak dianggap ini sebagai motivation kan, gitu ya. Nah, ketika ini orang ini akan jadi hebat dan bagus kalau saya kasih ilmu ini, kasih workshop ini, kalau disekolahin lagi deh lu ambil S1 jarak jauh deh, dibiayain oleh perusahaan. Nah, motivation. Tapi tidak uang yang diterima, ilmu yang diterima. Ketika dia naik pangkat, disekolahin, dikursusin, naik pangkat.
Bisa kan? Nah itu kan menjadi motivation. Itu jadi reward. Rewardnya apa? Naik pangkat. Naik pangkat itu naik gaji. Oke? Oke. Ya, terima kasih. Patricia, bagaimana? Yes, saya ada pertanyaan lagi ya. Sebelum nanti kalau ada pertanyaan. Coach Min, nah kalau dari tadi kita membahas tentang reward yang atraktif itu adalah dampak positif bagi personalnya ya, bisa mendapatkan seperti material, non material, terus juga secara simbolik. Namun, Coach Min, menurut Coach Mindarto, apakah dengan pemberian reward kepada sosok ya, seperti keluarga atau employee, karyawan, membuat sosok itu menjadi ketergantungan atas reward yang diberikan. Jadi misalnya, oh nih bos saya nggak ngasih reward, ya udahlah saya biasa-biasa saja. Tahun ini udah nggak ada nih umroh nih, ya sudah biasa aja. Atau misalnya sebagai keluarga, wah mama saya udah berapa minggu ini nggak kasih reward, ya sudahlah. Apakah itu membuat menjadi dampak negatif bagi sosoknya? Oke. Ketika reward itu kita sosialisasikan termasuk game of rule-nya, aturan mainnya, maka itu perlu difahami oleh setiap orang yang terlibat untuk mendapatkan reward tadi. Jadi reward itu bukan tahu-tahu ujung-ujung, tahu-tahu Patricia dapat hadiah ya. Tapi dapat hadiahnya tuh gara-gara apa nggak tahu. Nah ini perlu bahwa Patricia tuh mendapatkan hadiah itu gara-gara ini kriterianya. Targetnya, ini achievementnya, dan Anda nilai tertinggi. Nah, tergantung kita mau ambil the best one atau 3 terbaik atau 5 terbaik, tergantung anggaran, tergantung sistem, tergantung juga rewardnya apa. Jadi ketika apakah ini menjadi demotivasi, bisa saja ketika unfair ada di sana. Jadi kalau reward system itu bisa adalah dalam konteks fair play, ya, maka mestinya tidak terjadi orang yang menjadi demotivasi gara-gara nggak meroleh. Kenapa? Karena memang saya bukan yang terbaik. Memang saya nggak punya hak untuk dapatkan itu karena rule-nya seperti ini dan saya tidak mendapat. Ya harapan boleh. Kenapa sih 3 besar nggak 5 besar? Kalau 5 besar aja saya dapat. Itu harapan. Tapi rule-nya kan nggak begitu gitu ya besar. Jadi, nah ini perlu difahami. Tapi apakah itu mungkin terjadi? Bisa terjadi. Nah ketika terjadi apa? Nah peran pimpinan lah. Peran atasannya untuk mengatakan, makanya reward system ini, reward ini bagian daripada sistem, maka peran atasan yang selalu untuk endorse, Anda nih, kalau Anda kinerja kayak begini terus, Anda nggak dapat loh, kalah sama si itu tuh, coba Anda perbaiki. Nah itu peran pimpinan tuh masuk di dalam controlling system, di dalam mentoring, di dalam coachingnya ya, sehingga wah melejit lagi, kemungkinan 3 terbaik dapat, gitu. Jadi karena sistem kan bukan end result, sistem itu ada proses yang dilewati. Proses apa? Termasuk controlling sistem pimpinan kan. Bagaimana kalau anak buah saya yang dapat, gembira nih, senang. Karena kalau anak buah saya dapat, saya juga dapat. Contoh kayak gitu kan. Nah ini kan sistem yang kita ciptakan, sistem kompetisi yang sehat gitu. Luar biasa Coach Min ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari panelis? Jika tidak ada, saya mau dengarkan quotes of the day-nya dari Coach Min untuk pemirsa Simpo TV yang ada di rumah. Silakan Coach Min. Poin pertama bahwa perlu difahami ya, jadi motivation system itu adalah komponen-komponen, ada yang sifatnya material, non material, dan simbolik. Dan itu perlu disinergikan sehingga kita tidak ketergantungan baik karyawan maupun perusahaan selalu hanya berorientasi dengan uang, uang, dan uang. Ya, terima kasih Coach Min untuk insight ya yang luar biasa untuk kita semuanya, termasuk untuk para pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih juga kepada kedua panelis saya, ada Pak Randi dan juga Pak Erlando untuk pertanyaan yang luar biasa tentang reward yang atraktif. Untuk itu, pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, saksikan selalu program Win Wonder Inspiration. Saya Patricia Andreas mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi. Simpo TV News, Sport, Entertainment.